itu memang. Ya itu Tetapi dia kan, makanya. Sebelum Paulus mengaku, sahabat-sahabat semua, untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Berdasarkan satu doktrin dogma bahwa Adam itu telah mewariskan, telah menjalarkan dosa sehingga seluruh manusia sudah berdosa. Nah ini yang saya katakan fitnah daripada Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu Bu. saya paham. Tetapi kan gini Bang Juma ya. Siap. Paulus itu kan memang dulu pertama dia itu kan membenci orang Nasrani ya, dia bahkan seorang pembunuh. Tetapi ketika dia memperoleh hikmat Tuhan itu kan dia akhirnya jadi seorang yang paling berani menyebarkan Injil, kan begitu. Bagaimana nggak berani Bu? Di backingannya Kristus, di belakangnya ada Kristus tapi palsu. Penguasa dunia yang menjadi backingan Paulus itu, penguasa dunia menurut Yesus kan itu iblis. Jadi kalau backingannya dia seperti itu adanya, ya pasti berani. Kenapa tidak? Bahkan sampai mati pun dia berani. Karena dia mengajarkan sebuah kebenaran, Bang Zuma. Dia mengajarkan sebuah kebenaran, bukan masalah Kristus palsu. Kalau kebenaran, dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Kan ibu tadi nyangkal juganya itu. Iya, memang bukan. Saya pernah baca sih, jadi memang tidak mewariskan secara mewariskan itu enggak, karena pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat yang mudah untuk jatuh dalam dosa. Paulus mengatakan, Paulus mengatakan sebab semua manusia telah berbuat dosa. Betul. Itulah kenapa manusia telah berbuat dosa. Dikarenakan Adam sudah menjalarkan kepada semua manusia. Adam yang menyebab manusia semua kena virus. Padahal apa yang dilakukan oleh manusia itu pilihannya sendiri. Antara mau berdosa atau tidak berdosa itu pilihan sendiri, bukan karena Adam. Ini fitnah. Fitnah yang dilontarkan oleh Paulus disebabkan karena dia kedatangan makhluk asing yang mengaku Yesus. Kan Yesus sudah mewanti-wanti muridnya, hati-hati, ada penyesat datang pakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka menyesatkan banyak orang. Termasuk materi penyesatan itu adalah bahwa Adam telah menjalarkan dosa kepada keturunannya, sehingga setiap kali berdosa yang disalahkan selalu Adam. Maka dibutuhkan Yesus turun ke bumi untuk menjadi korban di atas salib demi dosa ini. Tapi kan ujung-ujungnya hoax juga nya, sebab setelah Yesus mati pun manusia masih melakukan dosa. Ini ya Bang, kalau dia itu Yesus itu kan sebagai penebus ya, penebus kita, karena Bapa mengirimkan anaknya untuk menebus buat orang yang percaya. Ada kan? Jadi hanya buat orang yang percaya. Tapi anehnya Ibu, anehnya yang menyalib Yesus itu justru orang yang tidak percaya. Penyaliban Yesus itu kan terjadi karena iblis lewat para itu berarti iblis berjasa di dalam menyelamatkan orang Kristen. Tidak begitu Bang Zuma. Sekarang ada cerita kalau Muhammad itu katanya meninggal karena diracun. Diracun orang Yahudi. Yang mati diracun itu justru Yesus. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad. Iya iyalah. Nabi Muhammad diracun memang betul. Akan tetapi dia gagal mati, nggak berhasil racun itu membunuhnya. Buktinya dia masih hidup selama 4 tahun setelahnya. Tapi Yesus setelah minum anggur asam mati nggak hitungan jam. Iya, karena begini Bang Zuma, memang kan itu sudah ditetapkan bahwa penyaliban itu akan terjadi, karena memang sudah dikatakan di dalam kitab perjanjian lama. Iya, terjadi untuk orang jahat.
bukan untuk orang benar. Orang yang percaya, Bang Zuma, untuk orang yang percaya. Bukan Mengakui. yang disalib, korban atau oknum yang disalib di situ itu adalah pelaku kejahatan. Sedangkan Yesus bukan pelaku kejahatan. Inilah fitnah yang kumaksud. Orang benar difitnah mati. Padahal yang mati di sini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Gara-gara apa dia dikutuk Tuhan? Gara-gara dia berkhianat untuk menerima upah, untuk berkhianat menerima upah untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Ulangan 27 nomor 25. Berarti yang mati terkutuk ini bukan Yesus, tetapi lagi-lagi Kristus palsu membolak-balikkan kebenaran. Yang disalib Yesus, yang diselamatkan Kristen. Padahal sebenarnya bukan begitu. Yang disalib adalah orang jahat, yang menerima penyaliban itu juga adalah orang jahat. Itu kan menurut doktrin untuk orang Muslim ya, Bang Zuma. Tetapi Enggak. kalau Itu Yesus yang mengatakan itu, Ibu. Yesus ada di sendiri. mana? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang jahat, angkatan jahat ini menuntut satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya bangkit setelah 3 hari 3 malam dari perut bumi itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Matius 12 38 sampai 40. Makanya yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus itu hanya orang-orang jahat. Murid-muridnya tidak, ibunya tidak, keluarganya tidak, bapak tirinya tidak. Kalau kita lihat dalam Matius 27 nomor 62 sampai 66, semua rangkaian orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya akan Yesus menunggu detik-detik Yesus keluar dari kubur. Tapi muridnya enggak, karena itu hanya tanda yang diberikan Yesus kepada orang-orang jahat. Nah, kenapa orang Kristen di luar Yahudi percaya kebangkitan? Karena Kristen itu sejatinya diajarkan oleh orang Farisi yang adalah utusan Kristus, yang palsu tapi. Gitu. Tetapi kan gini, Bang Zuma, ya maaf ya, saya memang Silakan, nggak Ibu. begitu pinter, mungkin saya bukan orang pinter dan nggak level nih, sama Bang Zuma, tapi boleh ya saya sampaikan pendapat ya. Boleh, Begini, boleh, Bu. Boleh, silakan. karena begini, kalau kita kan ajari dalam kitab Injil ya, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dari kitab Matius sampai Matius, Markus, Lukas itu ya. Jadi itu yang menjadi pedoman kita, apa yang tertulis di situ, Abang. Termasuk kesaksian mujizat-mujizatnya itu juga pengajarannya bahwa dia adalah anak dari Allah yang akan dikirimkan, diturunkan untuk orang yang percaya, menyelamatkan dosa. Karena dia memang bukan orang yang dia adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Begitu. Ya, itu memang betul. Kalau kita lihat Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan Yesus. Ya, Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya Yesus ini utusan Elohim, utusan Tuhan, kita tidak binasa. Nah, iya, sedangkan yang munculnya dimaksud Bang Zuma itu kan ada Kristus palsu, begitu kan? Iya, betul. Makanya kalau percaya Yesus, percayalah bahwa ada Kristus palsu. Jangan semua yang penting Kristus, maka dianggap itu Yesus. Belum tentu. Yesus sendiri mengatakan kepada orang Yahudi abad pertama, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Jadi, Yesus di tahun 30 mengingatkan muridnya agar jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang. Lalu di tahun 58 Paulus datang membawa sebuah pengajaran bahwa aku bertemu dengan Kristus loh di padang gurun ketika aku ke Damsyik. Nah, murid-murid Yesus diingatkan jangan percaya.
Makanya orang Yahudi tidak ada yang percaya kepada Paulus, sehingga Paulus banting setir menuju keluar Yerusalem, sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, sampai ke Yunani, mengajarkan ajarannya, sebab ajarannya tidak dipercaya sama orang Yahudi. Orang-orang Roma percaya, orang-orang Yunani percaya, orang-orang yang ada di Antioquia percaya. Kenapa? Karena sebelum Paulus datang, mereka memang adalah penyembah-penyembah dewa. Sehingga yang datang ke ibu itu bukan orang Yahudi, bukan penganut Taurat, bukan pengikut Nabi Musa. Yang datang mengajarkan ibu untuk menyembah Kristus, bukan, tapi orang Barat yang wilayahnya, yang negaranya di bawah kuasa daripada Imperium Romawi kala itu. Maka seluruh kebijakan harus bertumpu dan berpedoman kepada keputusan gereja. Pahami itu, ibu. Saya kalau jadi ibu nonton TV tuh, gimana orang-orang Yahudi di Yerusalem. Apakah mereka Natalan? Apakah mereka pesta babi? Apakah mereka ibadah minggu? Apakah mereka mengkitabkan perjanjian baru? Apakah mereka merasulkan Paulus? Apakah mereka menyembah Yesus? No. Orang-orang Yahudi tetap beriman kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yishmael, Eloah Yishha, Eloah Yakub, Eloah Musa, Eloah Yesus Isa Yeshua HaMashiach. Maka kalau saya jadi ibu, saya berhenti. Kok saya ngikut orang Barat, lawang sumbernya aja nggak begitu. Sumber asal usul kok ibadahnya hari Sabtu. Asal usulnya kok nggak makan babi. Asal usulnya kok mereka sabat Sabtu. Asal usulnya kok tidak percaya perjanjian baru. Asal usulnya kok nggak percaya kepada Paulus. Asal usulnya kok nggak masuk ke gereja. Lawang saya kok malah beda sama mereka. Yang benar yang mana? Mandi dulu Begitu ibu. Maaf bu kalau saya banyak canda, tapi yang pasti ini semua aku lakukan demi keselamatan ibu dan keluarga. Oke, silakan teman-teman naik lagi. Tapi kalau mau pamit, mau pergi pamit dulu, jangan langsung nancap gas. Dan saya minta maaf ibu kalau ibu kaget dengan tema atau materi yang saya sajikan. Jemaat gereja memang nggak paham ini. Yang paham itu hanya orang-orang ganteng, orang tampan, orang yang malas mandi. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo abang. Hai, ada onde-onde kah? Halo. Halo. Ini laki-laki ke wanita-wanitaan kayaknya nih. Laki-laki kok ngomong aja susah. Sok cantik. Sok paten. Tinggal ngomong aja pun. Maaf Bang Suma, salah pencet. Halo, semangat malam, Saudara Terong.
Halo, Ya, halo. selamat malam Bang Zuma. Malam, apa kabar? Baik Bang Zuma. Kangen sama Bang Zuma. Itu masih di kelas itu rupanya, belum pergi. Bang Zuma ganteng. Terima kasih Tante. Iya, Ini saudara berat, Terong Bang ini di mana? Agama apa, Bang? Abang atau tante sih? Bang Zuma, ini rindu berat Bang Zuma. Tante atau Om? Dua-duanya. Oh. Cula rusa. Aduh. Aduh, Tante Om dari agama mana ini? Aduh Bang Zuma, aku masih awam. Wide, lalena Tante. Ingin ku pijak-pijak ibu jari kakinya. Nakal. Gemes aku. Pingin nampar. Aduh, parah. Baik, Yan, jangan ngambil Halo, selamat malam. Ayo, dia undang. Semangat malam, Tante Melki, apa kabar? Halo, Saudara Nestapa. Halo. Halo. Saudara Nestapa, semangat malam. Masolang generasi. Nggak usah malu-malunya. Diskusi-diskusi aja. Naik-naik aja gitu loh. Yang penting oten kan gitu. Ya toh? Jangan pula yang naik itu umat Islam. Halo, selamat malam. Ya, malam. Dari Katolik. Islam. Oh, ada yang ingin disampaikan? Ada. Apa itu? Abangnya dari agama mana? Beras 1 karo. Itu pun belum diantar sampai sekarang. Gitu. Aku juga heran, Bang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Enggak, aku mau nanya aja. Ini live sampai jam berapa? Jam 12 malam, Abang. Oh ya, makasih ya Bang Juma. Salam kenal. Aku Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, terus Oke. Cuman mau tanya waktu sampai jam berapa pakai naik ke segini. Tinggal nyimak aja di bawah, Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari gereja mana, Mau Abang? nanya singkat aja Bang Juma. Ya, Kenapa maskernya nggak dibuka? nggak apa-apa. Dari gereja mana, Bang, ini? Saya Muslim. Muslim? Yakin? Yakin, cuma mau nanya aja kenapa maskernya nggak mau dibuka? Coba syahadat dulu dong, pingin dengar syahadatnya. Loh, kok syahadat harus berapa kali Bang Juma? Syahadat aja, bosku. Nggak perlu diulang lagi Bang Juma. Enggak, Kenapa? saya hanya mau nanya aja jawabannya. Iya, saya hanya ingin dengar Anda syahadat. Enggak, maksudnya kebenaran wajah Bang Juma itu gimana sih sebenarnya? Kenapa? Yang pasti pantatku mirip wajahmu. Gitu aja sih. Halo, Saudara Ganesha.
Halo, Cuman Assalamualaikum Bang Zuma. bedanya wajahmu belah samping, pantatku belah tengah. Lebih keren. Iya, halo saudara Ganeza. Halo, malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta. Enggak Bang Zuma, kebetulan Muslim. Cuman saya mau baca Barasanji. Enggak, bukan. Bagi-bagi ampau. Enggak Bang Zuma. Jadi saya tuh punya kawan. Oh, kawan. Kawan. Kenapa kawan? Iya. Dia tuh memang dari kecil dia tuh Kristen. Cuma ya di kehidupannya memang dikelilingi sama orang-orang Muslim. Terus? Nah dia tuh kayak bertanya, benarkah kayak contoh kayak yang dia bilang di surat Yohanes 17 ayat 3, Nabi Isa bersyahadat. Karena memang yang tertulis ya, saya juga sering dengar dari Bang Zuma gitu kan. Kalau satu-satunya dialah satu-satunya Allah yang benar gitu kan. Iya. Dan Yesus Kristus adalah yang dia utus gitu. Nah, terus Yesus pun disunat sama seperti apa yang umat Muslim lakukan gitu. Di surat Lukas pasal 2 ayat 21. Apa benar seperti itu kan Bang Zuma? Siap. Sama juga katanya puasa Yesus selama 40 hari. Nah, itu ada di surat Matius pasal 4 ayat 2. Nah, karena saya ini juga orang yang awam gitu Bang Zuma. Saya pengen gitu meyakinkan teman saya kalau ya memang seperti itu gitu. Kayak dia bilang Yesus tuh dikafani, Yesus juga katanya akikah gitu. Dan yang kata dia itu apakah sebenarnya sama kayak mandi junubnya Muslim, mandi wajibnya Muslim sama pembaptisannya di Kristen gitu kan. Saya tuh mau jawab cuma saya takut salah gitu loh Bang Zuma. Saya minta pencerahannya aja sih Bang Zuma. Itu. Ya gimana ya? Yang pastinya Yesus itu adalah juru selamat. Artinya juru selamat, juru Islam, bukan juru Kristen. Dari aspek ini aja Kristen kalah total. Yesus juru selamat, bukan juru Kristen itu. Nah, tapi ada satu perkataannya dia Bang Zuma ya. Dia nyebut di kitabnya lah gitu. Yang dia bilang tuh sampai saya catat Bang Zuma. Di nggak tahu ya itu pokoknya di Nehemia 8 ayat 6. Iya. Nah, dia tuh bertanya kayak apa ini tata cara sholat dalam Islam gitu, dan yang sebenarnya saya pun nggak tahu gitu apa isi dari ayat itu Bang Zuma. Itu gerakan-gerakan sholat 3 kali dalam sehari, dan gerakannya pun diterangkan di data itu. Kita sapa dulu tamu kita ya, Sentral. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang Zuma. Iya, dari Kristen Abang. Islam. Oh, gimana? Ada yang mau disampaikan? Halo. Iya, halo. Cuma ngefans aja sama Abang Zuma. Orang Sulawesi Bang Zuma. Siap. Terima kasih banyak Bang. Iya. Iya. Ika Arfanti. Halo. Masih ada yang ingin disampaikan? Iya. Pada Ogi. Ada yang lagi? Ada lagi? Ada lagi? Maaf.
saya baca komen jadi nggak enak disuruh turun. Saya sih cuman pengen tanya apakah benar itu aja sih, biar saya bisa lebih ngeyakinin teman saya aja sih Bang Zuma. Iya, itu benar, semua yang saudara sampaikan tadi sudah benar. Ya karena saya mau bilang ya mungkin itu benar kalau itu tata cara sholat gitu kan, cuman ya saya tahu lah maksudnya bukan ranah saya untuk kitabnya dia mereka gitu kan. Iya. Saya takut salah jawab aja gitu, kayak saya tuh bukan ahlinya lah gitu. Siap. Itu udah benar itu Bang. Baca di Google kalau belum ada Bible. Baca di Google Nehemia 8 tadi. Itu tata cara salat yang diperhatikan oleh kaum terdahulu. Dan itu memang diajarkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah memilih mereka dan memerintahkan mereka salat. Begitu Bang. Ya, Kita Bang sapa Zuma. dulu. Iya. Makasih Bang Zuma, saya Makasih izin turun juga. dulu ya Bang Zuma. Siap. Makasih. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saya turun juga warahmatullahi Abang Zuma. Terima kasih. Iya, hati-hati Ki. Dikasih tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Seperti bisul pengen meledak. Halo saudara, selamat malam. Malam Bang. Iya, dari gereja mana? Dari Kalimantan Bang, Sambas. Iya, gerejanya maksudku abangku. Dari gereja mana? Biar saya. Islam. Oh, Islam. Ya. Iya, ada yang ingin mengatakannya. Tidak ada Bang. Oh, tidak ada. Masya Allah, luar biasa. Telur cicak menetas main HP. Halo, selamat malam. Malam. Dari gereja mana abang? Saya dari gereja Protestan. Oh, silakan buka kameranya bang. Kita diskusi. Tema saya menarik terkait si Kristus penyesat dunia. Silakan. Saya harus buka kamera ya. Iya dong. Jangan takut, santai aja. Ya. Sabar. Mulai ya. Kenapa begitu mukanya? Loh, kan saya udah Itu buka sama aja, kamera, juga. Zoom. Ayo aja kita Tapi diskusi. kan mukamu Nih. masa kayak gini kali mukanya. Apa lah. Bahas apa, Zoom? Kalau mentalnya itu belum kuat hadapi saya, nggak usah naik, nyimak aja di bawah, tap layar, gitu, posting ulang. Oke, Ngapain sabar, naik saya kalau lupa ini? dulu bentar. Gitu dong. Kalau mentalnya masih mental kerupuk, nggak usah naik, di bawah aja di gereja, putar musik di sana. Si Kristus penyesat dunia. Bentar, sabar. Betul kah? Kalau saya lihat janji tarawih. Aduh. Sabar. Kok susah ya di rumah? Ya Bentar, buka aja, langsung aja buka. Sambil kita Saudara silakan. Timotius kan ini. Kalau ada yang mau Bang Suma ngomongin silakan. Ya udah, itu temanya tuh, si Kristus penyesat dunia. Sampai separuh dari penduduk dunia mengatakan Tuhan pernah dibunuh. Aduh. Tuhan Kan pernah yang dibunuh kan bukan dibunuh. itu kan cuma dagingnya. Ya, dagingnya aja yang dibunuh. Tuhan berdaging. Kopla. Inilah makanya Kristus Loh, kan itu menyesatkan. Tuhan bisa nggak?
Tuhan bisa nggak datang? Tuhan bisa nggak menurutmu? Menurutmu Tuhan Tanya bisa Yesus. nggak datang dalam daging? Bisa nggak? Tanya Yesus, Ya, tanya maksud Yesus. pertanyaan saya dengar baik-baik. Tuhan bisa nggak? Bisa kan? Nggak bisa, nggak bisa kata Yesus, nggak bisa. Oh, jadi Tuhan nggak bisa. Tuhan Kata nggak bisa datang Yesus dalam nggak bisa. daging. Kata Yesus, saya percaya Yesus. Saya percaya ucapan Yang dia. mana buktinya? Mana Yesus buktinya? mengatakan bahwa Bapa Elohim tidak pernah kau lihat. Yesus pada saat itu dilihat, berarti dia bukan Bapa. Bapa Loh. Elohim tidak bisa kau dengar. Jangan- Yesus pada saat itu bisa jangan didengar, cuma- berarti dia bukan. Jangan cuma ngambil satu ayat. Loh, makanya kan ku Jangan bilang cuma ngambil Tuhan tidak satu bisa jadi ayat. Tuhan tidak bisa jadi manusia. Ketika Yesus berbicara, dia berbicara sebagai manusia. Dia tidak berbicara sebagai Ya, Tuhan. dagingnya yang berbicara. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu kan roh. Karena Tuhan tidak Tuhan punya Kristen itu kan daging. roh. Enggak, Tuhan Kristen itu kan roh. Tuhan Kristen Dia kan roh. datang dalam daging. Ya, datang dalam daging. Yang dibunuh itu kan dagingnya. Masalah generasi hancur sudah. Loh, Anda turun aja kalau nggak bisa kenapa buka nggak mau kamera. nerima itu, Zuma? Oh, nggak bisa Kalau dong. Tuhanmu apa? Masa Tuhan Tuhanmu sakit roh bukan? gigi? Masa Tuhan kena Kapan? panu? Di mana buktinya? Nggak ada. Nggak Tuhan ada. kena diare. Nggak ada. Nggak ada itu. Dia cuma Jangan- datang dalam daging saja. Dia tidak jangan- mengalami macam-macam. jangan Kok yang kan. kamu bilang itu. Jangankan dalam keadaan seperti itu, mati pun di agamamu Tuhanmu itu ada. Iya, dagingnya yang mati. Rohnya Dagingnya nggak bisa mati. Daging ini Tuhan atau bukan? Daging itu ketika dia datang dalam daging itu Daging. bukan. Ya, berarti Yesus Yang bukan Tuhan itu udah rohnya. selesai. Loh, Udah selesai. salah. Kalau Itulah misalnya fitnah. gini. Itulah Enggak, fitnah. salah. Kamu salah. Kamu fitnah. Yang dilakukan Kamu yang bukan fitnah. oleh Kristus Kamu yang palsu, fitnah. Yesus Tuhan, tapi nggak mau mengakui. Gini, kalau Daging. sekarang Yesus itu makhluk sekarang- daging atau bukan? Gini loh, gini. Sekarang dia ada di Yesus surga itu dalam makhluk keadaan daging. bagaimana? Anak manusia. Kalian kan Islam juga percaya bahwa Anak manusia. Yesus itu sekarang ada di surga kan? Kamu Anak percaya manusia. kan dia dengan tubuhnya itu Anak ada di surga kan? manusia. Anak manusia. kamu percaya dia ada di surga sekarang kan? Zuma. Bloon. Kau buka kamera aja nggak layak diskusi sama aku, apalagi nggak buka. Timotius si Bloon, kepala ondel-ondel, Bloon otak separuh, kepalanya sebesar merica, mulutnya sebesar tong. Itulah kau. Silakan teman-teman yang lain yang mentalnya kuat, bukan mental kodok. Mental kodok nggak mau buka kamera. Kenapa? Saya tahu kenapa kamu nggak mau buka kamera. Karena argumenmu kau ketawa sendiri mendengarkan. Itu kan kedagingannya. Lu pikir nyonyang? Lu pikir bakso apa? Tuhan kok mirip bakso. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Ada yang mau Dari mana? disampaikan Bang dikit Bang? Oh silakan. Dari Palembang Bang. Oh iya, iya. Saya belum tanya kok, abang udah jawab duluan. Abang dari mana? Iya, katanya tadi dari mana? Sehat selalu Bang Zumanya. Iya, nggak sehat lagi ini, loyo, lemas, kurang vitamin Bang. Apa yang mau disampaikan abang ini? Silakan. Ya, semoga abangnya sehat selalu lah. Oh iya. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Amin. Tidak patah semangat menyampaikan kebenaran Bang. Iya, jangan patahkan semangat saya dengan banyak Islam yang naik meniru abang. Gitu abangku. Ada lagi abangku yang ganteng? Oke Bang, gitu aja Bang. Oh siap. Turunin, Masya Bang. Allah. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngobrol sama Bang Cuma.
Oh, mama temanku, Masya Allah, luar biasa. Halo, semangat malam. Halo, Malam Bang. malam juga. Dari gereja mana, Bentar Bang Bang? Juma. Siap. Mau on cam dulu Bang. Waduh, nggak boleh on cam Bang Juma. Diturunin aja Bang. Kenapa bisa? Boleh on cam Bang. Soalnya belum cukup Bang. Oh iya, betul Bang, betul. Makasih. Oh, kodam sedikit teman-teman. Sabarlah sayang, bentar lagi pulang. Ini dia yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Oh. Juma, Iyalah, Bang. Bang Juma, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sedikit, minta penjelasan tentang Injil Barnabas. Kok bisa beda sama yang lain? Terima kasih. Aku nggak tahu, aku nggak pernah baca Injil Barnabas, abangku. Jangan gila dong. Kenapa terlalu banyak orang sedeng malam ini? Kenapa saya diturunkan cuma? Buka kamera. Kau sendiri gitu. kau sendiri nggak mau buka ini mau masker? Ya udah, kamu cari Komal yang bisa kamu ikut perintahnya. Ilmumu nggak ada, kau buka kamera aja. Bagiku kau sampah. Saya masih menghargai kau, mau aja kau diskusi, tapi tolong kau buka kameramu. Kau tuh ilmumu itu pret. Kucingku lebih pintar. Halo anak muda. Halo. Iya. Apa lu? Kristus penyesat dunia. Siapa penyembah Kristus hari ini? Islam atau Kristen? Oh gitu. Iya. Yesus yang mengatakan itu. Ya, aku Yesus tahu. mengatakan Ya, penyesat aku tahu, itu bergelar Kristus. Kristus itu menyesatkan banyak orang. Banyak orang pengikut Kristus hari ini kami kenal dengan sebutan Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, Pantekosta, SSS, dan seterusnya. Percaya kepada Yesus? Ya, aku tahu ada nabi dari Arab itu yang suka. Percaya tidak ada Yesus mengatakan gelar penyesat itu sallallahu alaihi wasallam, itu nggak ada. Gelar penyesat itu Kristus. Sekarang pertanyaan saya, siapa pengikut Kristus, Islam atau Kristen? Jawab. Nah, ini aku ya. Nah itu pengikut Kristus tuh, udah kelihatan tuh. Bentar, buka dulu. Mana caranya nih? Buka dulu nih. Apalagi nih anak ini. Penyesat dunia, penyesat banyak orang, gelarnya apa? Saudara Yakobus. Bisa jawab? Ini kau baca. Nah, bisa. Penyesat dunia itu menurut Yesus bergelar Kristus. Enggak baca ini dulu, kau baca ini. Apa itu? Apa itu? Bacakan saya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Tuhanku dalam wujud bebong.
Duduk di sebenarnya. Aduh. Al-Sunnah Kubra jilid 3 hadis yang 472. Benar-benar anak muda ini. Nggak ada yang lebih bagus editannya, Bang. Gimana tuh? Udah bapak-bapak itu Bang Juma. Makanya nggak makan Dia bebong kan? baru 18 tahun dia. Saya tahu Bang Juma. Makanya nggak makan Serius? bebong. Coba periksa Udah tua. nonotnya, periksa belum sunat itu. Nah, Periksa aja. itu. Percaya. Sekarang ada. Masih muda. Nah, ini mirip ini sama yang tadi, mirip tadi. Nah, tuh mirip tuh. Belum sunat, anak muda itu. Belum sunat. Sunat ya. mau sunat itu bukan jaminan tua dan muda. Serius. Cuman kalau dia makan nggak nyangkut ke lambung, makan langsung keluar di pantat dia itu. Jadi kayak keran, udah nggak berfungsi pencernaannya. Emang ada hadis kayak gitu? Nggak ada. Itu buatan sendiri itu. Wong Tuhan aja kalian bisa buat. Tuhan aja kalian bisa buat, apalagi yang kayak gitu. Saya mah yang nyata-nyata aja Bang Juma. Yang nyata-nyata aja gitu. Iya dong. Yang Orang Kristen ini lucu tapinya, Bang. Apa yang dilihat tidak bisa dia maknai. apa no? Dia lihat orang dibilang Tuhan. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Malam Bang Juma. Iya. Dari Kristen? Dari Islam Bang. Hah? Dari Islam. Oh, dari Islam. Iya. Ada yang mengatakannya di mana? Di Medan. Oh, iya. Baguslah. Suruh ngaji aja Bang Juma. Siapa? Suruh ngaji aja. Enggak. Nanti dia buka kelas sendiri ngaji. Kita naikkan dulu biar kamu semakin argumentasinya kuat. Kalau ada sesama OT naik ke atas kan gitu. Iya. Seru. Seru. Kayak tadi tuh. Biar Suruh buka kamera nggak mau. Halo, selamat malam. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau makan ikan bolu? Pangkep tuh pelek. Baru kah? Iya. Izin Bang Ya, Juma. Makan ikan bolu. Saudara-saudara Islam Siap. jangan naik lah. Biar roten aja naik. Nah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang generasi. Halo, selamat malam. Selamat malam, salam. Iya, salam. Boleh buka kamera, saudara? Silakan. Iya, Yakobus juga ini Kristen. Silakan. Oh, harus buka kamera ya Bang di sini. Iya, betul. Oh. Itu sampai terbakar poninya Yakobus tuh. Oke, siap. Tapi saya tidak bisa buka kamera Bang. Kondisi saya masih belum stabil. Muntaber. Kondisi saya belum stabil. Muntaber abang ini. Gimana? Oh, Bang? belum stabil. Kirain Iya, kira belum muntaber. Saya mau kasih resep tadi. Tidak. Tapi saya pengen belajar nih Bang, cuma kalau diperkenankan. Gimana ya? Diperkenankan sih, cuman
Kita berharap Karena buka saya banyak kamera, pertanyaan. Bang. Banyak pertanyaan ini soalnya. Nah, itu dia. Syaratnya di sini tuh buka kamera, Bang. Gitu. Cari Komal dulu yang Bukankah bisa. yang tidak mengikuti ajaran Yesus itu penyesat, Bang Juma? Nah, itu pintar. Sekarang ketika Anda mendengarkan dan mengikuti ajaran Yesus, Yesusnya mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ini aja mutar-mutar. Nah, sedangkan ada yang datang memakai namanya yang mendirikan agama Kristen. Dan yang datang itu ya siapa? Pasti Bang Juma bilangnya Paulus lagi. Ya Kristen lah, Kristen. Mau Paulus, mau Kristen sama doang, sama aja. Di situ aja muter-muter. Karena dari sana asalnya Kristen, dari sana asalnya Katolik, dari Paulus. Saya sudah menjelaskan semalam. Gimana? Tapi kan Paulus juga kan menerima wahyu itu dari Yesus juga, Bang Juma. Yesus yang bukan manusia. Mana ada Yesus bukan manusia? Yesus yang mana lagi tuh kalau bukan manusia? Ya berarti kan Paulus kan menerima Injil kan berarti langsung dari Tuhan kalau bukan manusia. Tapi Yesus katanya. Ya Yesus juga kan Tuhan, Bang Juma. Nah, itulah yang dikatakan penyesat. Itulah yang disebut penyesat itu. Nggak kebalik gitu. Kok kebalik? Penyesatnya mengajarkan Tuhan ada dua. Yesus mengajarkan Tuhan hanya satu. Yesus mengajarkan Tuhan hanya satu. Waalaikumsalam. Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan, rasul. Dan Tuhan hanya satu-satunya. Yesusnya mendudukkan dirinya sebagai apa? Rasul. Kalau Anda percaya itu, nggak mungkin Kristen. Iya, saya juga mempercayai Yesus juga utusan, Bang Juma. Nah, terus Yesus juga Tuhan gitu. Iya, Yesus itu anak yang tunggal. Maksudnya apa? Tuhan Anda ada berapa? Satu. Yang satu. Yesus Tuhan. Bapak Iya, Tuhan. yang mengambil rupa manusia, makanya kan dia sebagai manusia. Nah, itu kan konsep yang dibangun oleh gereja. Sekarang Yesusnya sendiri mengakui nggak kalau dia adalah Bapa yang mengambil rupa manusia? Yesus akui nggak kayak gitu? Kan ada aku dan Bapa adalah satu itu. Aku dan Bapa adalah satu, bukan aku adalah Bapa. Nggak ada. Kalau aku dan Bapa satu, ya siapapun bisa mengatakan itu. Tapi satu misi, satu pengajaran. Tapi di situ tidak ada satu misi ya, Bang Juma. Ya satu misi lah. Yesus datang mengajarkan. Yesus mengajarkan apa? Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadanya. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Perkataanku bukan dari aku, tetapi perkataanku itu adalah perkataan Bapa yang datang kepadaku. Aku disuruh Bapa untuk menyampaikan perkataannya. Ya satu misi lah. Iya. Satu hakikat pula. Gimana ceritanya? Halo saudara Firman. Ya cuman gitu lah. Iya, assalamualaikum. Nah di bawah kalau Muslim. Iya, cuman kan Yesus juga kan Tuhan juga, Bang Juma. Bagaimana ceritanya? Ada keilahian. Gimana bisa Tuhan sementara dia manusia?
Alamak. Dia manusia yang menyembah 100% kepada Tuhan. Mana keilahian Yesus mana? Inilah hasil buah dari penyesatan. Membangkitkan orang mati itu sebagai bukti kalau dia rasul. Tapi kan Bang Juma, Nabi Muhammad kan nggak bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit apa gitu. Alamak. Ya kan? Apakah Yesus bisa membelah lautan? Bisa saja. Memang bisa. Bisa saja kalau berkehendak. Mana buktinya? Mana tunjukkan? Makanya kan Yesus itu Mana masih tunjukkan? banyak yang ingin aku ajarkan. Itu ajarannya harus pergi ke gereja minggu itu, Bang Juma. Makanya Alamak. iya. Alamak. Itu sebenarnya mau ngajarin itu. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masa ke gereja berat? Kan orang ke sinagoge aja ya, ke sinagoge pada zaman Yesus, ke sinagoge hari Sabtu, lepaskan kemudian sepatu, sendal. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir. Sebelum masuk ke sana harus bersunat. Sebelum masuk ke sana harus kemudian membersihkan diri, membuka alas kaki, baru masuk ke sana di sinagoge. Nah, berat itu daripada masuk ke gereja. Masuk ke gereja nggak ada aturan. Lebih mudah. Ada Bang Juma. Lebih mudah masuk gereja daripada sinagoge. Lebih mudah masuk ke gereja daripada ke sinagoge. Ke gereja cuma mau nyanyi-nyanyi doang. Enggak ada nyanyi yang dimaksudkan Bang Juma joget-joget. Enggak ada. Masa lebih, kan Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang belum sanggup kau tanggung itu. Apa itu? Ke gereja, alamak, makan babi, ya, nyambung. Atau ya. Halo, selamat malam. Selamat malam ya Kobus, biar pendeta saja yang jawab ya. Turun dulu ya Kobus ya. Terus siapkan lampu dulu. Oh, ini pendeta, silakan buka kamera. Pendeta perpuluhan. Nggak usah, biar aja di sini, beliau mau belajar kok. Ya Kobus, ya udah. Gini ya Kobus. Ini kan Zuma, ini murid saya. Ya, Kobus. Buka kameranya, saudara. Ya sebentar dulu. Jadi permasalahan teologi ini sebenarnya ini saya mau ajarkan lah, mau kasih kuliah lah sama kalian ya berdua ya. Buka kamera dulu. Gampang aja itu Bang. Buka aja kameranya dulu. Sebentar dulu, saya sini mati lampu ini soalnya. Saya lagi di apa ini? Di pohon. Di apa saya ini? Makassar. Bentar. Ya buka kamera, ini orang di Makassar lampunya nyala kok. Bukan di Makassar saya. Agak muasem. Bagah. Kan aja. Halo, mati lampu saya. Buka kameranya. Ini sebentar dulu. Saya ambil lilin dulu bentar. Ambil dulu, sabar sayang ya. Sabar ya. Kamu di mana? Di planet mana kamu ini? Kasih ayo buka dulu Yesaya 1 ayat 1. Kobus, buka dulu. Kobus. Kamu pegang Injil kah? Kobus. Itu temanya tuh. Itu tema tuh, si Kristus penyesat dunia. Kamu nggak tergugah untuk membahas itu? Saya panggil Leo ya. Oke, saya panggil Leo dulu, bentar. Iya, Leo, silakan. Leo.
si Kristus si Kristus penyesat dunia. Gak sanggup dia, teman-teman. Apa tadi? Perpuluhan? Iya. Perpuluhan aja dia. Dia ngaku pendeta. Yakobus, kapan terakhir kau setor perpuluhannya? Saya emang enggak di Protestan. Jadi enggak ada perpuluhan. Jadi di Katolik. Pakai ini, Bang, pakai apa sih? Pakai kris. Wih, mantap. Iya. Di Bayar berapa itu mejanya biasanya? kan udah ada barcode itunya, jadi bisa. Mantap Ya. Haleluya. Haleluya, langsung masuk transfer bunyi. Gila, zaman sekarang mah udah canggih, Bang Gila. Betul. Malam, Bang. Malam juga. Dari gereja mana, Abang? Saya dari Kristen Protestan, Bang. Oke, siap. 86,3. Silakan buka Kristen kameranya. Protestan, Bang. Iya. Silakan buka kamera. Kalau Yakobus ini dia Kristen Katolik. Kristen kental, Bang. Wis. Wih, ganteng. Ganteng. Abang gua. Ganteng. Mau tanya, Bang. Ganteng. Mau belajar, Bang, nama. Ya, ini ada tema ini, bagus sekali ini tema. Begini, Bang. Bentar, Bang. Siap. Si Kristus penyesat dunia itu gimana, Bang? Iya, sesuai dengan nasihat Yesus. Yesus seorang Yahudi menasihati orang Yahudi agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Si Kristus palsu ini menyesatkan banyak orang. Menurut saudara, nubuatan Yesus ini tergenapi atau tidak? Saya juga bingung dengan agama saya sendiri nih, Bang. Aduh. Tergenapi itu Aljo. Tergenapi. Nah, sekarang orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Makanya, Bang, jangan perpuluhan mulu. Bang. Begini, Bang. Jangan perpuluhan mulu. Iya, gimana? Apakah kita Kristen itu kan kita berbuat baik di dunia ini, Bang? Apakah ada balasannya nanti di akhirat? Kalau perbuatan baiknya itu kemudian dilakukan dengan meninggalkan penyembahan terhadap Kristus palsu, ya pasti masuk surga. Tapi kalau masih tetap menyembah kepada si palsu, maka berbuat baik setinggi langit pun diupah saja dengan neraka. Tapi itu menurut Islam kan, Bang Juma? Bukan, itu menurut Yesus. Bukan menurut saya. Oh, menurut Yesus. Iya. Menurut Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal saya itu. melakukan pekerjaan yang sama Yesus ajarkan, Bang Juma. Nah, Yesus menyembah kepada siapa? Allah Bapa. Adakah Yesus menyembah kepada Yesus? Berarti enggak ada. Berarti Menyontokkan. Nah, terus kenapa Anda menyembah Yesus yang adalah hamba Tuhan? Yesus menyembah kepada Tuhan, kenapa Anda menyembah Yesus? Itu langsung connect, Bang Juma, langsung connect. Wah, langsung connect macam menelpon aja langsung connect. Kan Yesus itu perantaranya, anaknya yang tunggal. Jadi kenapa disembah perantara? Gak boleh Anda menyembah. Nah, silakan. punya Tuhan, Bang.
Hah? Kenapa? Kita ini punya dua Tuhan gak bang? Ada Allah Bapa, Ada Yesus, ada merpati juga. ada Allah Bapa. Itu Merpati kan juga. dua Tuhan bang. Atau satu bang. Ada 3 Saya burung bingung merpati. ini bang. Masih sering ke gereja? Iya bang, itu pun kadang-kadang bang. Ajak pendetanya diskusi. Pendetanya diajak aja Pendeta saya kalau diskusi. naik sama abang Zuma ini ketar-ketir ini. Suruh pendetanya ke sini. Ini kan ya, bang. Iya. Saya enggak ada ini apa bang. Islam itu juru selamat ya bang. Kalau kita masuk Jalan. Islam itu kita itu masuk surga enggak bang? Masuk surga. Jaminannya jelas. Coba tunjukkan kepada saya masuk Islam itu masuk surga bang. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Atau di dalam Gimana Al-Quran itu bang? surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Ulaika warithun. Itu jelas itu. Mereka lah yang mewarisi Firdaus, surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, sedangkan di agama Anda tidak ada jaminan surga. Nggak ada. Kalau di Islam itu jelas sekali jaminannya. Masa bang? Iya, mana? Mana Terus dalilnya? gunanya kita ke gereja apa bang? Untuk nyetor perpuluhan nantinya. Itu dibohongin pendeta itu. Harusnya suku Lewi perpuluhan itu bang. Begini bang, coba saya mau memperdalam. Aduh, saya juga bingung ini bang. Gimana? Usianya berapa, Amal Jo? Mak saya sudah tidur bang, mak saya sudah tidur, jadi nggak boleh ribut kuat-kuat bang. Oh iya. Gimana bang? Usianya berapa tahun? Sebelumnya usia saya bang 17 bang. Aku juga, aku sebelumnya 5 tahun. 17 bang sayanya. Sekarang. Bang Juma nggak pusing setiap malam ngadepin kayak gini. Ini gimana bang? Iya, masih muda. Terus gunanya kita ke gereja apa bang? Gunanya ke gereja itu ya untuk nyanyi-nyanyi. Emang ada ya? Coba Abang Juma tunjukkan kepada saya itu nyanyi-nyanyi itu apa bang? Nyanyi-nyanyi itu disuruh Yesus ya bang? Tuhan, Nggak ada. Tuhan kita. Nggak ada. Apa bang? Saya nggak ngerti. Yesus tidak pernah mengajarkan manusia ke gereja. Nggak ada. Terus kita ke gereja ini bang? Supaya terdaftar sebagai anggota gereja dan supaya bisa menyerahkan 10% dari hartanya setiap bulan. Gitu. Tiap bulan dimintai kan perpuluhan? Iya bang. Berapa dibayar biasanya? Kalau nggak bayar pasti diteleponin kan? Waduh. Iya. Bang. GBI biasanya gitu. Setor berapa biasanya setiap bulan? Cepet. Mak gua yang bayar bang.
Berapa biasanya katanya mak? Ntar gua tanya dulu bang. Iya, bangunkan coba tanya dulu. Ini kalau saya masuk Islam, gua dibakar ini bang. Dibakar sama siapa? Kalau gua masuk sama mama gua lah bang. Dibakar sama maknya kalau masuk Islam. Mak, Jahat. Coba. Si bangun Mamat dulu. ini lagi live sama Bang Juma mak. Berapa setoran per bulan Sama, Bang. Tegri? Hah? Bang, Kenapa? tolong ajarin saya bang. Ajarin apa ini? Aku Ini tanya gimana dulu. ini bang? Ada hadis nggak bang yang di Hadis. Sampai ke hadis. Dapat dia hadis. Innalladzina qalu Rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, itu jaminan surga dalam Islam. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, wa abshiru bil jannah, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka dengan memperoleh surga. Itu Al-Quran mengatakan. Al-Quran surah Fussilat ayat berarti 30. kalau kita Islam surga. berarti kalau kita masuk nah Kristen bang, Kristen neraka. Dalilnya siapa bilang bang? Matius 7 nomor 22 23. Yesus yang bilang. Matius 23 nomor 15. Yesus yang bilang. Matius 23 32 36. Yesus yang bilang, bukan aku. Gimana bang bunyinya? Bunyi ayatnya, dalilnya. Saya Dia bilang gini. bacakan nih. Nah, bacakan Yakobus. Yakobus ini Katolik dia. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Tuh kan? pembuat kejahatan itu menurut saudara kemana? Surga atau neraka? Neraka lah. Neraka bang. Nah, neraka. Enyahlah daripadaku, pergilah dariku. Kamu adalah pembuat kejahatan, kamu adalah penghuni neraka. Matius 7 22 23. Sederhana kok itu. Kalian aja yang mengeraskan hati. Aku kalau jadi kalian, mana mau aku masuk ke neraka? Aku langsung langkah 1000 tinggalkan gereja Kristen. Bodoh amat. Siapa yang mau ke neraka, cek? Dipikir neraka itu asik di sana. Siksaan paling ringan di neraka itu adalah kita menggunakan sendal yang sudah disiapkan. Begitu pakai sendal itu, otak di dalam mendidih kayak minyak kelapa yang sedang menggoreng. Itu siksaan yang paling ringan, dan itu dialami selama-lamanya, kekal. Mau ke neraka, mau? Gue juga bingung bang. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, silakan. Kalau di Al-Quran itu adakah maksudnya selain dari agama Islam itu masuk neraka gitu?
dalilnya? Ada. Tapi mereka orang-orang beriman pada masa Nabi Muhammad belum diutus. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, mereka udah tertolak imannya. Kenapa tertolak imannya? Karena kitab mereka sudah mengalami yang disebut pencampur bauran dengan ajaran manusia. Dicampur aduk ajaran Nabi yang datang kepadanya, dicampur adukkan dengan ajaran manusia. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya dulu sebelum Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu memilih Bani Israel sebagai bangsa pilihan. Walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israel. Sebelum Islam datang, yang dipilih oleh Allah adalah Bani Israel. Kata Allah di sana, apabila engkau tekun menjalankan perintahku, membantu utusanku, maka aku akan memasukkan kamu ke dalam surga. Itu kata Allah. Akan tetapi ketika dikatakan oleh Allah, wala udkhilannakum jannah, akan tetapi paman kafara ba'da dzalik, namun barang siapa yang tidak beriman kepada yang demikian itu, yaitu beriman kepadaku, menjalankan perintahku, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, faqad dalla sawa'as sabil. Kata Allah, barang siapa yang tidak beriman malah dia kufur kepadaku, maka sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, maka Nabi Muhammad datang. Kenapa Nabi Muhammad datang? Karena Nabi Musa diutus, ditolak. Nabi Isa ditolak, bahkan ingin dibunuh. Lalu setelah ingin dibunuh, nggak selesai sampai di situ. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai jualan, sebagai Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani disebut Isaus. Masuk ke Indonesia bernama Yesus. Itu jadi pembangkangan demi pembangkangan yang terjadi oleh ahli kitab kepada utusan Tuhan. Itu tidak hanya sekedar upaya membunuh Yesus. Setelah Yesus ingin mereka bunuh dan ada penyaliban, korban yang di atas salib itu pun dijual kemana-mana bahwa itu adalah Tuhan yang turun ke bumi yang hapus dosa. Itulah penyesatan yang nyata. Makanya saya katakan si Kristus penyesat dunia. Begitu. Masa Tuhan mati dibunuh manusia? Nah, gimana? Tuhan mati dibunuh manusia. Maka setelah mereka menolak Nabi Isa, Yesus, Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad supaya semua manusia bisa beriman kepada Nabi Muhammad, supaya semua manusia mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, supaya semua manusia bisa masuk ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad datang memberikan jalan menuju ke surga. Sebab jalan yang ditunjukkan Nabi Musa sudah dirusak, jalan yang ditunjukkan Nabi Isa, Yesus sudah dirusak. Maka Nabi Muhammad diutus sebagai penutup para nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, selesai, tamat riwayat. Anda mati meninggal dunia, Anda masuk ke dalam neraka kekal di sana. Mau? Enggak. Mau ke neraka? Mau? Enggak. Ya udah. Asyhadu. Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu engkau mengenal, engkau bersaksi. Engkau bersaksi, mengenal, engkau menyadari, engkau memahami bahwa dialah Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illa huwa wa ana rasulullah, dan aku adalah rasulnya. Mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Itu di Yohanes 17 nomor 3. Nah sekarang, kalau Anda mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak mungkin makhluk yang keluar dari kubur juga Anda tuhankan. Tidak mungkin anak Maria juga Anda tuhankan. Tidak mungkin Yesus juga Anda tuhankan. Karena Anda telah mengenal satu-satunya Tuhan itu, yaitu Allah yang bukan manusia, bukan anak manusia.
yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak sama dengan apapun, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, sedangkan Yesus hanya dikenal sebagai Rasul. Kita mempersaksikan dia sebagai Rasul. Sekali lagi, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah kalian mempersaksikan bahwa dialah Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Gimana mau nanya boleh lagi? Boleh. Nanti Kalau Amal Jo yang jawab. Kalau Nabi yang diutus Bani Israel di Al-Quran itu Nabi siapa aja Bang Juma? Termasuk Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam. Itu. Tapi kalau Nabi Isa yang dikatakan akan kedatangan yang bernama Ahmad itu diutus untuk Bani Israel bukan itu? Siapa? Yang Nabi Isa katanya di Al-Quran itu ada Nabi Isa untuk Bani Israel. Tapi dia mengatakan ada akan datang Nabi yang bernama Ahmad di Al-Quran. Itu Ahmad itu di Bani Israel apa di luar Bani Israel itu yang bernama Ahmad? Jadi bukan dari Bani Israel, tapi dia diutus untuk Bani Israel. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Itu kata Quran. Telah datang kepadamu wahai ahli kitab cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kitab yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menuntun kepada jalan yang lurus, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihla manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan mengikuti dia, dengan mengikuti Al-Quran, dengan mengikuti petunjuk Allah, maka engkau akan terselamatkan. Gitu. Jadi makanya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kenapa tugas daripada Ruh Hamid? Ruh Hamid tugasnya adalah menginsapkan dunia akan dosa. Berarti dia diutus untuk seluruh dunia. Itu. Ruh Hamid ini diutus untuk seluruh dunia. Bangsa Israel ada dalam dunia enggak? Ada dalam dunia. Maka Nabi Muhammad diutus untuk mereka juga. Berarti makanya kalangan Bani gimana? Kalangan Bani Israel itu setelah datang yang bernama Ahmad itu harus mengikuti Nabi yang Ahmad itu. Iya betul, benar sekali. Mereka harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peringatannya. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hasa kitabu musaddiq lisanan arabiyya liyunzira alladhina zalamu wa busyra lil muhsinin. Nah, gitu ayatnya. Jadi Al-Quran itu datang menyatakan diri bahwa sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, kasih sayang Allah kepada Bani Israel. Dan Al-Quran kemudian datang menjelaskan kitab-kitab tersebut, membenarkannya dalam bahasa Arab sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang zalim, termasuk kalian. Kalian kan orang zalim tuh. Sudah tahu Yesus bukan Tuhan, dituhankan. Itu zalim. Sudah tahu Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja, kalian ke gereja. Sudah tahu Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Sudah tahu Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Sudah tahu Yesus menyembah Tuhan, kalian malah menyembah Yesus. Itu zalim. Makanya Al-Quran mengatakan alladzina zalamu, sebagai peringatan kepada orang-orang zalim, dan memberi kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa busyra lil muhsinin, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka yang berbuat baik? Yang meninggalkan perbuatan jahat. Siapa yang berbuat jahat? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, tetapi tidak melakukan kehendak pencipta langit dan bumi.
Kalian sekarang masih bisa memilih karena masih di dunia. Begitu nanti Anda selangkah masuk ke alam kubur, Anda di sana seperti orang yang dijepit oleh cor kiri kanan. Dicor Anda di dalam kubur, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, silakan. Bang, kalau kita nantinya udah di alam kubur ini bang, apakah kita akan ada pertanyaan juga sama dengan saudara kita muslim, siapa Tuhanmu gitu bang? Ya jelas, jelas ditanya. Tapi yang menjawab itu adalah amalan kita ketika di bumi. Apa yang Anda katakan ketika ditanya? Kamu ketika di bumi, Tuhan lu siapa? Yesus. Di mana Yesus masuk dalam daftar Tuhan? Nggak ada. Pasti itu. Kalaupun kita tidak ditanya secara langsung siapa Tuhanmu, tapi keselamatan kita itu ditentukan oleh keadaan kita di bumi menyembah kepada Allah. Walaupun kita tidak ditanya siapa nabimu, tapi amalan kita di atas muka bumi ini, ketika kita kemudian mengikuti nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka di alam kubur amalan-amalan yang kita lakukan sebagai pengikut Rasulullah menyelamatkan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ketika kita hidup di bumi, ketika ibadah hanya menghadapkan diri kepada pencipta langit dan bumi, maka di alam kubur tanpa ditanya pun, maka keadaan kita akan terselamatkan. Karena ketika kita di bumi, hati kita hanya tertuju kepada Allah saja. Ketika pun kita tidak ditanya apa kitabmu, tapi dalam kehidupan kita di bumi, hidup kita, cerminan hidup kita dalam prosesi ibadah dalam roh dan kebenaran, melakukan amalan berdasarkan wahyu Tuhan, maka kita selamat dalam kubur sebagaimana selamatnya kita oleh karena kita menjadikan Al-Quran sebagai penuntun dalam hidup kita di bumi. Jadi tanpa ditanya, keadaan kita mencerminkan jawaban. Tanpa ditanya, pengingkaran kita di bumi menjadikan cerminan keadaan kita di sana. Artinya bahwa kalau nggak percaya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya, yakinilah dan percayailah bahwa kondisi kita di kuburan ditentukan oleh keadaan iman kita ketika kita hidup di bumi. Tahu nggak saudara-saudara sekalian, betapa banyak malaikat yang menunggu kita di alam kubur, ingin sentil kuping, ingin sentil mata, ingin nampar muka, ingin injak leher kita, ingin kemudian tumbuk muka kita. Kenapa? Malaikat melihat kita begitu sombong ketika engkau hidup di dunia. Kutunggu kau di alam kubur ya. Sombong kau. Kau disuruh menyembah kepada pencipta langit dan bumi, malah kau menyembah kepada ciptaannya. Tunggu kau. Tunggu, ku cabik-cabik, ku cincang-cincang kau nanti di alam kubur. Di bumi belum, karena Tuhanku mengatakan kau diberi untuk beribadah. Tapi ya, kau tidak manfaatkan waktumu untuk ibadah, menyembah kepada Tuhan, malah kau menyembah kepada hantu. Tunggu kau. Kau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kau menganggap pencipta langit dan bumi itu kecil, sampai panggilannya kau sepelekan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau diserukan, hartamu bukan Tuhanmu, pangkatmu bukan Tuhanmu, wanitamu bukan Tuhanmu, Tuhanmu itu hanya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Datang ibadah kepadanya, tapi kamu sombong. 5 kali sehari diperdengarkan di kupingmu seruan itu, tapi kamu sombong.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu disuruh, tapi kamu lebih menyanjung artis, kau lebih mengikuti idolamu, orang yang pernah cebok, yang penting ganteng, nyanyi di panggung, tampil di layar, kau sanjung-sanjung dia sebagai junjunganmu. Tapi kau lupa ada orang yang berjaya kerajaannya sampai hari ini. Kau tidak pernah berpikir siapakah beliau ini, kenapa orang seluruh dunia berlomba-lomba datang berziarah ke tempatnya. Kau tidak pernah mikir itu, padahal sudah diserukan bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Kamu lebih sombong, kamu lebih percaya kepada orang-orang yang ada di layar kaca, yang mandi pun tidak pernah. Kamu sombong kepada Allah. Diseru kalian untuk datang sujud kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Tapi kalian lebih sujud kepada harta, lebih sujud kepada duniawi, lebih sujud kepada apa yang menjadi nafsumu. Diajak kamu untuk menang. Hayya 'alal falah. Diajak kamu menuju kepada kemenangan, tapi kau malah menuju kepada kebinasaan. Kau diberi kaki agar kau melangkah menuju kepada kemenangan, tapi kau malah menggunakan kakimu menjauh dari kemenangan. Apa yang terjadi? Mati kau dalam kubur, disentil sama malaikat, dipijak sama malaikat, mulutmu diremas-remas sama malaikat mulutnya. Karena hidupmu hanya kau gunakan untuk merasakan duniawi tok. Seakan-akan kamu hidup terus menerus. Seakan-akan engkau hidup terus menerus. Padahal kau dicipta dalam keadaan sempurna, namun kau tidak pernah mendengarkan seruan-seruan langit yang ada di sekelilingmu 24 jam setiap hari, 5 kali dalam sehari kau diseru, tapi kupingmu kau tidak pernah gunakan untuk mendengarkan itu. Walaqad sara'na li jahannam. Aku Allah akan penuhi neraka Jahannam katsiran minal jinni wal ins, penuh dengan manusia. Kenapa? Mereka punya hati, tapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya mata, tapi mereka tidak menggunakan mata itu untuk melihat kemudian tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya kuping, tapi mereka tidak menggunakan kupingnya untuk mendengarkan. Mereka hanya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Nah, oleh kalau kita berdua nih masuk Islam, apakah kita surga, Bang? Surga, dijamin surga. Itu udah pasti, itu jaminan surga. Masuk Islam itu surga. Walaupun dosa di Islam, kalau kita punya kita banyak, Bang. Iya, diampuni oleh Allah dosa-dosa itu. Kalau kita Islam, seluruh dosa dihapuskan oleh Allah. Yang penting kita mengikuti instruksi dari Allah, dosa-dosa kita dihapuskan. Yang penting jangan menyembah kepada Yesus. Jangan menuhankan Yesus, karena Yesus hanyalah makhluk yang menyembah kepada Allah juga. Begitu Al-Quran menjelaskan, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Al-Quran itu adalah legitimasi umat Islam untuk mendapatkan surga.
dalil. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu ucapannya itu diaplikasikan dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh, maka kabarkanlah kepada mereka kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu sungguh-sungguh dalam kesaksiannya benar-benar mengaplikasikan bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah, semuanya tidaklah menjadi prioritas utama selain Allah saja, maka beritakan kepada mereka wa absyiru bil jannah, kabarkan dengan kabar gembira tentang dia akan memperoleh surga. Itu jelas itu. Jadi kami umat Islam tidak pernah ragu. Makanya umat Islam itu setiap hari belum juga selesai bekerja ada lagi panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua gerakan, semua keadaan, semua pekerjaan, jual beli, stop, bergerak menuju kepada Quran, menuju kepada kebenaran Quran, yaitu ibadah, menyembah kepada Allah. Surga itu sholat maghrib, belum selesai kita ngetik-ngetik, bunyi lagi panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berhenti pekerjaan, menuju lagi ke masjid, sholat lagi. Berhenti pekerjaan, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat. Artinya apa? Bahwa kita memprioritaskan tiada Tuhan selain Allah. Benar-benar Allah yang kita besarkan dalam kehidupan kita. Adapun mencari hidup, bekerja, itu hanya kita jadikan sebagai pendukung ibadah kita kepada Allah, bukan menjadi prioritas utama. Makanya pebisnis yang bagus, pedagang yang sehat, pedagang yang kemudian kuat, itu adalah mereka yang berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah. Nah, itu dia pedagang yang kuat. Begitu adik-adik sekalian. Jadi ya hidup ini, coba, ada paman saya baru-baru meninggal yang lagi viral, itu paman saya sendiri, mantan lurah desa Buntu Barana yang ada di Belopa sana, itu paman saya sendiri. 100 tahun lebih usianya, meninggal juganya. 100 tahun baru-baru meninggal dunia. Coba, itu paman saya 100 tahun meninggal. Kita jarang bisa sampai 100 tahun, paling limpul 60, 70, 80. Santer-santernya berhenti di situ. Habis itu kemana? Pindah alam. Harta yang kita upayakan, harta yang membuat kita botak memikirkan, wanita yang kita benar-benar kejar sampai kita dapatkan, jabatan yang kita kejar sampai nggak tidur kita dapatkan, ditinggal semua menuju kepada ketiadaan. Setelah kita masuk ke alam kubur, apa yang kita lakukan di sana coba? Makan, berpikir, mau memberikan kesempatan untuk kita beribadah? Nggak ada. Kita di alam kubur, ya sudah selesai. Tugas kita sudah selesai di dunia. Kita tinggal menghadap ke depan. Tidak ada ke kanan, tidak ada ke kiri, semua ke depan. Dan celakanya, kalau kita dalam kehidupan di bumi ini salah memilih agama, maka di alam kuburlah tempat penyesalan yang sangat luar biasa. Tuh. Jadi kalau salah agama kita, waduh, jangan dipikir main-main. Gimana? Ntar kalau kita masuk Islam ya nih bang, terus kita diampuni bang. Ini ada typing di bawah bang, katanya kalau masuk Islam, ntar
Nggak ada dosa bang, nggak ada dosa. Iya, kalau adik ini masuk Islam, seluruh dosa, seluruh kehilapan yang pernah adik lakukan itu semuanya dihapuskan oleh Allah. Dan amalan-amalan yang pernah adik lakukan itu dicatat oleh Allah dan tidak dihapuskan kemudian. Itu yang perlu dipahami. Jadi Allah tidak menghapus amalan kebajikan, namun Allah menghapus seluruh dosa-dosanya. Seperti seperti kertas yang kembali bersih, seperti kertas yang tidak ada noda, setitik pun tidak ada celah. Maka itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang mu'allaf. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 38, bagaimana dijelaskan di sana bahwa orang-orang yang mu'allaf, yang meninggalkan kemudian perbuatan-perbuatan penyembahan terhadap Tuhan selain daripada Allah, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Nah, saya mau nanya, apakah adik ini mau dihapuskan dosanya? Mau enggak dosanya dihapuskan? Maulah bang. Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, surah Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, jika mereka berhenti menjadi orang Kristen, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, yang telah mereka perbuat, yang telah mereka kemudian lakukan. Maka begitu mereka masuk Islam, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, maka semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan akan diampuni oleh Allah. Surah Al-Anfal ayat 38. Ini Yakobus mau minat enggak? Yakobus itu ini, dia terpengaruh judol. Yakobus masih hidup kau, Dek? Iya dong, iya. Bang Juma lagi makan, Bang Juma. Oh, lagi makan. Ini kalau saya Kristen itu sudah takdir saya Kristen ya bang? Oh enggak, Anda dalam hal ini diberi oleh Allah akal sehat untuk memilih mau Islam atau mau Kristen. Kalau Islam surga, kalau Kristen neraka. Tinggal Anda pilih sekarang. Kalau Anda masih memilih Kristen dan mati dalam keadaan Kristen, berarti Anda yang menorehkan takdir Anda sendiri ke neraka. Tapi kalau Anda sekarang Kristen lalu masuk Islam, berarti Anda merubah nasib Anda sendiri, kemudian Allah memberikan hidayah, lantas Anda ternyata adalah penghuni surga. Semua dikembalikan ke Anda. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwa seluruh kebenaran itu wa qulil haqqu mir rabbikum, sudah ditorehkan oleh Allah kebenaran-kebenaran dan kesalahan-kesalahan itu di atas muka bumi ini. Barang siapa yang ingin beriman mengikuti kebenaran, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, kufur, ingkar terhadap kebenaran itu, terhadap Allah, silakan ingkar, silakan kufur. Semuanya dibolehkan. Tetapi ada konsekuensi, ada akibatnya nanti. Kalau kau mati dalam keadaan memilih kejahatan, kekafiran ini, neraka. Kalau kau mati memilih Islam, surga. Itu tinggal dipilih. Tinggal dipilih. Mau yang mana? Mau gengsi? Mau gengsi? Sekarang saya tanya adik ini. Tuhan itu satu apa tiga? Mana yang betul? Kan di agama kita bang ada Allah Bapa, ya kan bang? Allah Bapa, ada Allah Yesus, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada berapa?
3 bang. 3. Sementara Tuhan yang benar itu dalam Islam cuma satu. Menurut adek, yang masuk akal Tuhan itu 3 atau Tuhan itu 1? 1 bang. 1. Karena kalau ada 3 Tuhan, nanti mereka akan berkelahi tuh. Karena Tuhan itu kan yang maha kuasa. Iya tahu? Tuhan maha kuasa. Jadi kalau ada 2 Tuhan, apalagi 3, tiga-tiganya berkuasa, perang jadinya. Coba di Indonesia dipimpin 3 presiden. Masing-masing presiden mau melakukan kebijakan yang lain, yang satunya mau kebijakan yang lain. Tidak ada yang mau mengalah. Apa yang terjadi? Perang Indonesia ini antara pengikut presiden yang satu dengan pengikut presiden satunya, perang. Ini presiden aja bisa kacau dunia, apalagi Tuhan lebih dari 1. Alamak. Jadi yang masuk akal itu Tuhan itu 1. Yakobus lu dengar enggak? Dengar dia. Kupingnya udah mulai penuh cacing. Yang kedua, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, tempat bergantungnya makhluk. Benar mana menurut adek ini? Tuhan tempat kita bergantung, Tuhan tempat kita berharap, Tuhan tempat kita meminta, atau Tuhan digantung oleh manusia? Mana yang betul? Atuh bang, saya juga setiap hari minta, bermohon. Berarti yang benar adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Betul? Iyalah tempat. Nah, terus yang di belakang tembokmu itu di dinding, siapa itu menggantung di situ? Pajangan itu bang, di pajangan. Pajangan, tapi kan dia pernah digantung sama manusia. Pikirlah Ya. itu, mana ada pernah Tuhan digantung? Yang ada Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan bergelantungan. Oh, Tuhan bergelantungan disalib. Pengorbanan namanya juga bang. Apapun ceritanya kok Tuhan berkorban. Ada itu Tuhan berkorban. Pula Tuhan berkorban. Lu pikir kekasihmu, aku rela berkorban asal kamu si janda anak 7 jadi biniku. Apa pula? Bang Juma ini kadang lucu juga ya. Bukan lucu, itu real. Nah, kembali kepada adik Jo ini, mana yang rasional menurut adik? Tuhan tempat manusia bergantung atau manusia yang menggantung Tuhan? Mana yang rasional? Yang pertama bang, kayaknya. Masuk top, akal berfungsi. Yang ketiga, ketika dikatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dibandingkan Tuhan berasal dari anak manusia. Tuhan punya sepupu, Tuhan punya adik kandung, kakak kandung, Tuhan punya tante, Tuhan punya opung, Tuhan punya bibi, Tuhan punya sepupu. Mana yang betul? Tuhan tidak bersilsilah, Tuhan tidak punya kartu keluarga, Tuhan tidak ada kemudian keturunan, atau Tuhan itu satu kampung, punya adik, punya tante. Kenapa kau sombong, Dek? Aku ini sepupunya Tuhan. Enggak gitu lah Bang Juma. Ibu ini kenapa sombong kali? Lu jangan macam-macam. Gue ini Elizabeth, ponaan gue itu Tuhan loh. Datang juga nih Zakaria sombong kali. Kau main gaplek, kau salah-salah angkanya. Itu tidak begitu main gapleknya. Kok double 6-nya kau bilang double 5. Gue ini omnya Tuhan, lu mengapa? Ponaan gue Tuhan. Ngerti nggak sih lo? Oh iya, pamannya Tuhan.
Coba, mana yang masuk akal? Tuhan punya opung, atau Tuhan itu tidak bersilsilah, tidak punya anak, tidak punya kakek, tidak punya paman? Mana yang betul? Yang betul yang mana? Tidak bersilsilah seharusnya Bang. Tidak bersilsilah. Inilah silsilah Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan tidak sama dengan ciptaannya, tidak sama dengan makhluk, tidak setara dengan apapun. Atau Tuhan mirip Bang Suma. Andai Tuhan hidup di zaman sekarang, Tuhannya saudara kami Kristen hidup di zaman sekarang, maka Tuhannya orang Kristen juga main HP. Pasti itu. Pasti kalau Yesus hidup zaman sekarang, hari Minggu ya pakai sepatu roda, main seluncur-luncuran, ke waterboom juga. Iya pasti. Ada merek HP terbaru, ganti HP juga, foto-foto selfie juga dia. Apalagi dia punya kelebihan, bisa jalan di atas air. Oh, viral. Betulan. Kapal laut bisa ini. Kapal laut bisa tutup pabrik. Loh, bukan menghina, itu keadaan logika. Air dirubahnya menjadi anggur. Pabrik pabrik anggur itu tutup. Serius. Gimana? Nggak takut dosa ya? Itu bukan dosa, itu fakta. Kalau Yesus hidup zaman sekarang, apakah dia masih, mohon maaf, apakah dia akan ketinggalan zaman? Orang semua pakai HP, anak kecil aja pakai HP. Pasti dijawab pakai HP. Nada deringnya mungkin lagunya Trio Macan. Iya dong. Berarti nginjilinnya juga pakai HP. Pakai HP. Pakai HP. Bisa jadi dia hafal lagunya ada Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun yang sedang mainin HP. Bisa jadi. Bang Juma. Loh, dia diimani sepenuhnya manusia. Dia diimani sepenuhnya manusia kan? Sebagai sepenuhnya manusia, sudah pasti dia main HP. Cuman mungkin HP kita kecil seperti ini, karena dia Tuhan HP-nya sebesar lapangan bola. Mungkin. Dosa loh Bang Juma, nanti akan yakini lahir zaman. Kamu aku udah bilang, apakah Tuhan itu setara dengan manusia atau tidak? Kutanya, setara dengan manusia atau tidak? Sahabat baju enggak. Berarti yang benar adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang betul. Itu yang benar. Sehingga ketika Anda mengatakan Bang Suma berdosa, justru saya sedang meneguhkan ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Selesai. Sederhana bukan? Sederhana. Maka Yesus mau datang hidup di zaman sekarang, mau jadi pemain bola, bintang lapangan, mau jadi artis, mau atau apapun itu, dia memang wajar karena dia manusia seutuhnya yang diberkahi oleh Allah, yang diberi kemuliaan sebagai nabi rasul untuk kaumnya Bani Israel dengan berbagai macam mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang ada pada dirinya. Sederhana itu kalau mau sehat. Gitu sudah. Bang. Ya, silakan. Kenapa saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus itu Bang, selalu dikabulkan? Tepuk tangan, ini pertanyaan yang sangat baik.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih. Tuhan itu maha pengasih. Anda minta rezeki kepada pohon, Allah tetap kasih. Kenapa? Anda makhluknya, Anda mah ciptaannya. Allah minta rezeki kepada batu, Allah kasih. Tapi karena Anda nggak berakal, Anda berpikir yang ngasih batu, besok datang lagi ke sana. Andai saja Allah itu tidak maha pengasih, maka semua ciptaannya berupa manusia yang tidak berdoa kepadanya, yang tidak menyembah kepadanya, dibunuh, dibuat busung lapar sebelum mati. Lu nggak berdoa sama aku, lu nggak nyembah sama aku, udah aku nggak kasih rezeki sama lu, mati lu, mampus. Maka yang hidup cuman yang menyembahnya. Berarti semua orang akan melihat nih, wah, Islam ini Tuhannya betul, karena cuman Islam yang kaya, karena cuman Islam yang tidak sakit, karena cuman Islam yang doanya dikabulkan. Berarti semuanya hanya ada di Islam. Berarti Tuhan Islam itu betul, maka seluruh manusia akan masuk ke Islam. Lalu apa fungsinya iman? Apa fungsinya iman? Apa fungsinya akal? Yang nggak ada lagi. Justru kita dibuat, dicipta oleh Allah berbeda-beda dengan konsep free will, supaya ada ruang iman, supaya kita mencari, supaya ada ruang akal, supaya kita berpikir, mana Tuhan yang benar? Aku tengok di gereja yang parkir mobil mewah, aku tengok di masjid yang parkir mobil mewah, aku ke vihara juga mobil mewah. Mana Tuhan yang betul? Orang Kristen sakit, orang Islam sakit, orang Hindu sakit, semuanya kok rata. Anda mengatakan, kenapa setiap saya berdoa Yesus mengabulkan? Sama. Kenapa setiap Bang Suma berdoa selalu Allah kabulkan? Tinggal satu belum dikabulkan, untuk nikah lagi. Kenapa gitu loh? Berarti Tuhan Anda betul gitu, dan Tuhan saya juga betul. Berarti ada dua Tuhan. Oh, enggak begitu polanya. Yang benar adalah Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Allah itu maha pengasih. Anda sembah atau tidak Anda sembah, Tuhan yang betul akan memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Malu Allah itu mengaku maha pengasih kalau dia pelit, tidak memberi. Ini hendak nyembah aku nggak kasih oksigen. Alamak, tidak begitu. Anda minta, coba buktikan ya, buktikan. Berhenti meminta kepada Yesus, berhenti. Besok adik buktikan, adik punya sendal jepit. Ada? Ada sendal, ada. Nah, besok ambil yang sebelah kiri, simpan di depan Anda. Habis itu Anda minta ke dia, sandal jepit, berikan kepadaku rezeki ya. Itu Bang Juma. Nah, bagus. Ini jawaban yang kutunggu. Wahai sandal jepit, berikan aku rezeki. Buktikan besoknya. Apakah sama ketika Anda? Apakah sama ketika Anda minta ke Yesus dengan sama minta Anda kepada sandal jepit? Pasti sama. Pasti sama. Bahkan Anda tidak berdoa pun, orang-orang ateis itu, orang-orang ateis yang tidak berdoa kepada Tuhan pun terpenuhi kebutuhannya. Kenapa? Tanggung jawab Allah yang maha penyayang, maha pengasih itulah yang memenuhi apa yang kita butuhkan. Aku yang menciptakan engkau. Makanya Al-Quran mengatakan sanurihim fil afaq wa fi anfusihim. Itu kata Quran. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Aku penuhi tanda-tanda kebesaranku di seluruh penjuru. Dengan kau melihat apa yang ada di segenap penjuru, kamu tahu bahwa aku itu ada meskipun kau tidak melihatku. Nah, sekarang Anda mengatakan orang yang berdoa di depan sendal jepit orang gila.
Bagaimana dengan orang yang berdoa kepada orang yang juga sedang berdoa? Lebih gila itu Bang. Nah, gila juga. Di Taman Getsemani Yesus berdoa semalam-malaman bersungguh-sungguh. Iya Bapa, sekiranya biarkanlah cawan. Habis itu belum selesai doanya, ada yang batuk di belakang. Ngapain lo? Aku sedang berdoa kepadamu. Matamu. Aku sedang berdoa ke atas, kau berdoa padaku. Udah kau ditunjang pakai kaki kuda. Orang gila. Aku berdoa kepada Bapa, lu berdoa kepadaku. Kampret lo.